Saya kemarin didatangi oleh Pak Yai dari Malang yang dosen. Saya ajak diskusi rame-rame luar biasa. Hari ini juga tetangganya akan bertemu saya. Mohon maaf, itu dari Malang memang datang ke sini. Mungkin saya tidak terlalu lama karena diminta kalau Kang Deddy datang, kayaknya ini kelar seluruh masalah. Mungkin juga saya akan datang. Kenapa? Ternyata seluruh masalah di Indonesia itu bisa diselesaikan dengan dua, dengan tawa dan dengan tangis. Tidak usah dengan kekerasan, tidak usah dengan ancaman, tidak usah. Karena kata orang Sunda, apalagi Siliwangi, ada yang disebut dengan ngadu bako. Di Indonesia itu masalah bisa diselesaikan dengan dua hal, merokok dan minum kopi. Yang tidak pernah selesai itu adalah istri yang selalu cemburu pada suami. Kalau saya termasuk orang yang sudah terbebas dari rasa cemburu. Karena adalah salah satu gubernur yang istilahnya tidak antipati ya. Walaupun dia bukan seorang perokok, tapi dia tidak antipati terhadap rokok ya. Wah, hai. Welcome back to my channel. Saya Ji. Salam ngeteh, ngabako heula orang. Jadi dia tidak antipati karena mungkin dia gue pernah lihat dia berbicara tentang ya ada beberapa kesenangan orang itu kan masing-masing. Karena kalau orang senang itu lebih gampang kita untuk memasuki. Kalau orang lagi marah, lagi lapar, kita mau ngasih tahu sesuatu jadi susah. Jadi dia berikan dulu kesenangan kepada seseorang, baru dia masuk dengan ide-idenya, petuah-petuahnya. Itulah triknya KDM ya, sepertinya ya. Oh iya, ini kayaknya berlanjut kita nonton si Yaimim ya, tetangganya datang juga ya. Coba kita lihat. Kalau nggak salah Dedi lagi. Densu waktu itu mau tayangan, terus tidak jadi tayang, terus dia sempat bikin lagi konten katanya dia akan menayangkan. Gue belum nonton sih tayangannya Densu dengan ininya Yaimim Kusahara ya kalau nggak salah. Oke, kita coba jump. Ya, ini siapa? Oh, LB Ansor ya. Ini. Oh, Ansor. Salam Kusahara ya. Oh, ini. Salam. Suaminya mangga silakan. Ayo. Hah, LBH Ansor. Lembaga Bantuan Hukum Ansor. Oh, Ansor. Ya, mari. Ya. Silakan. Warga Malang dong. Ayo, mari silakan duduk. Ayo, mangga. Dari sana kapan? Kemarin siang, sore ya. Tadinya kan mau ketemu kemarin sore di Bandung, ya. Tapi saya bilang kemalaman, saya keburu nanganin yang itu ya, korban truk tambang. Oh. Kemarin tiap hari selain gubernur ya nanganin yang begini. Kalau ini sih saya sih nggak punya niat apa-apa ya, karena berkembangnya kemana-mana kan. Dan Pak Yainya udah ketemu saya. Kalau Pak Yainya ketemu saya kan saya harus ketemu Mbak, nggak boleh saya denger dari satu orang. Iya, biar balance, dan saya kan tidak punya tujuan apapun kecuali ya rukun aja. Apa sih ceritanya Opo? Ini kan kita berhadapan dengan Yai yang tasawuf, filsafat. Nah, cara sikapnya harus dipahami oleh orang-orang yang kampusan gitu loh, yang Ansor, NU, NU-nya yang Gus Dur itu bisa paham itu. Ya, gimana? Ya. Nggak apa-apa, cerita aja. Awal mulanya sebenarnya kan beliau sangat baik ya, welcome, karena beliau datang ke situ, beliau sempat mengatakan bahwasanya saya pengen buat rumah di situ karena tetangganya baik-baik. Sebentar dulu. Yang lebih dulu tinggal di situ siapa? Kami yang rental. Oh, yang rental. Rental apa sih biar terkenal sekalian? Mobil. Tapi khusus wilayah Malang. Iya, khusus wilayah Malang. Punya berapa mobilnya? Sedikit kok Pak, 2 sedikit tuh 2. Enggak kan, menurut statement beliau kan ratusan, itu enggak benar. Berapa sih mobil rentalnya? Ada berapa ya? Masa lupa mobil sendiri? Iya. Jumlahnya sekitar 12. 12. Cuman nggak ada garasinya. Ada. Iya. Cukup garasinya untuk 12 itu. Garasi utama itu kan sudah penuh, sehingga kita sewa lahan di depan rumahnya Pak Mi. Kita sewa akadnya, dan itu bukan tanah beliau. Oh, jadi sewa rumah
di depan rumahnya Pak Yai, saya nyebutnya Pak Yai. Bukan rumah, lahan. Oh, lahan Pak Yai. Enggak, mbaknya sewa lahan. Saya sewa lahan di depan rumah Pak Yai. Rumah Pak Yai itu. Nah sekarang rumah Pak Yai itu bener nggak Pak Yai itu hibahin jalan atau wakafin jalan? Boleh saya tunjukkan? Oh, boleh, gitu loh. Gitu. Kita denger siapapun gitu aja. Ya, saya tidak ingin berasumsi atau beropini secara kata-kata aja, saya bicara data aja sih Pak. Iya, tidak salah. Saya pamit dari sini ya. Lo nggak apa-apa simpen. Saya kan bukan hakim pemeriksa, cuma nanya aja biar orang tahu. Nah, untuk kapasitas menjelaskan saya kan kurang paham. Ya, silakan. Ini dari LBH-nya. Ya. Kami membantu menjelaskan. Sebenarnya kan kami fokusnya ke wilayah pelecehan seksualnya sebenarnya. Sebenarnya kapasitasnya menjelaskan Pak RT, cuma kami bantu. Ini sertifikat ini peta bidang ini bersumber dari sertifikat induk yang sama dengan yang dimiliki oleh Pak Min. Yang ini yang ditempatin Mbak Sahana, yang ini miliknya Pak Min, yang ini garasi yang saat ini ditempatin oleh Mbak Sarah karena ada hubungan keperdataan. Terus yang di sini juga ini karena nggak muncul ke sini kan bukan sertifikat induk yang sama. Ini yang disewa. Yang di sini ini objek waris punya Bu Elo yang saat ini disewa oleh Bu Sahara. Yang ini jalan. Nah, yang diklaim oleh Pak Min bahwa itu tanah hibah itu yang di sini. Nah, padahal kan jelas-jelas peta bidangnya kan sudah seperti ini. Dan bahkan di situs resmi BPN ATR BPN secara online berkaitan dengan peta bidang pun sama bentuknya kayak gini. Terakhir juga dikonfirmasi oleh BPN sudah survei ke lapangan bahwa ini memang benar palsu. Palsu. Jadi enggak ada. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai. Bukan. Ya, kita kan jelasin aja kan. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai. Jadi itu masuknya fasilitas umum. Bukan wakaf dari Pak Yai. Itu berdasarkan peta data dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN. Ini fotonya. Ini sertifikat Sopo. Yang punya rumah saya, yang garasi kami. Ini yang kemudian jadi liar seolah-olah karena ini kami pinjem seolah-olah bahwa Mbak Sahara diberi sertifikat diberi rumah sama yang punya rumah. Oh iya, sempat JIB menyampaikan ya dikasih rumah ini. Oh, padahal pinjam sertifikatnya untuk menjelaskan. Tapi Mbak Sahara sendiri di sananya ngontrak. Kalau garasi saya ngontrak. Ya garasinya ngontrak. Sama siapa ngontraknya? Sama suami. Bukan, kontraknya dari siapa? Dari saya. Yang milik ini. Ya kontraknya sama suami. Yang milik. Ya pemiliknya siapa? Pak, boleh sebut nama ya? Boleh dong. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono tuh orang sana. Orang aslinya sana. Orang aslinya sana. Ya. Jadi kan awalnya itu kan kalau dari kemarin cerita itu kalau ke saya dengan temu Pak Yai sih lebih banyak ngomongil sapat daripada cerita ini. Jadi awalnya itu adalah nyimpen mobil, parkir. Awalnya apa? Kan awalnya kan dimulainya merasa terganggu karena ada parkir mobil di depan rumah. Itu versinya. Ya kan ceritanya kan itu Pak Yai bilangnya begitu. Tapi ada musobat. Jadi kalau kata Pak Yai itu kan bahwa awalnya ini konflik ini karena ada parkir mobil di depan rumah, merasa terganggu karena mau keluar terhalangi oleh mobilnya, kan begitu ceritanya. Awalnya sekarang gimana menurut Mbak? Jadi begini, saya mohon maaf ya juga ada bahasa yang nanti agak intim. Awal mulanya tuh kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat perkumpulan anak-anak driver. Beliau sering ke sana, baik banget setiap malam, jagongan kalau bahasa sananya ya jagongan gitu. Bahasa sana jagongan. Jagongan itu nongkrong. Berkumpul, kongkau. Betul. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasanya kami terlalu welcome, terutama saya. Saya kan orangnya easy going Pak. Mau bercanda kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yai ini ikut Anda? Bercanda.
candanya terbuka kalau dia selia. Iya, terbuka. Sangat liberal. Sangat liberal. Tetapi ada candaan yang menurut saya sudah menyentuh wilayah intim saya. Oke, ini dari versinya Sahara. Sebanyak 4 kali, 3 kali gagal, 1 kali berbukti. Nah, itu yang kemudian membuat saya tertekan. Saya sebagai perempuan itu punya harga diri dan batasan, saya punya barrier untuk menentukan kamu tidak boleh masuk wilayah itu. Menurut saya gitu. Jadi Pak Yainya canda, kemudian dalam pandangan Mbak kan gitu loh, candanya itu terlalu terbuka, menyentuh wilayah-wilayah privacy. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu 1 kali aja. Lebih dari 1 kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasanya, mungkin bisa disensor. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Mbak Sahara, istri saya pikirannya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Oh, boobs kayaknya dibicarakan nih. Bagi saya melecehkan Pak, nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara saya jadi saya pengen banget Mbak. Ini Roshidah haji, sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu dia haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh lagi. Dia lagi sendiri di rumah? Dia lagi sendiri. Kemudian ini harus bisa dibuktikan ini. Saya keluar, saya ngikut sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih Pak. Kemudian saya sapa, langsung good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas, habis mandi bisa junub? Iya. Loh, habis kalau begitu habis junub. Kalau belum, oh Pak Sofwan nggak ada ya? Kalau belum baru sama saya. Bahasanya seperti itu. Nah yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget tuh Pak. Waktu itu ada tamu dari Madura Pak, 6 orang, spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia Pak. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Oh jadi ke bawah ngomongnya. Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi Pak. Saya meninggalkan gazebo. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak, sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ Pak. Akhirnya saya punya rasa sabar Pak. Saya tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan Pak, nahan ngempat. Nah, muncullah kasus-kasus berikutnya Pak, kasus-kasus mengenai parkir itu. Nah, pada suatu malam beliau itu datang dari pengajian atau apa saya kurang tahu. Saya mengambil kesimpulan bahwa beliau datang dari pengajian karena pakai sarung lengkap ya Pak. Jam 2 atau sekitar 2.30 kurang lebih karena mendekati subuh ya. Beliau tiba-tiba mengkelakson mobil, tat sambil digas-gasin mobilnya Pak dengan RPM yang tinggi gitu. Tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat saya jengkel, belum membuat saya jengkel. Kemudian tiba-tiba istrinya menelpon,
ayo bangun Sarah, bangun. Ini kami nggak bisa masuk ke dalam ini, nggak bisa masuk ke rumah. Saya kaget Pak, karena posisi saya tidur, kemudian driver saya tidur di luar, kan tidak ada yang tidur di dalam. Itu saya kaget. Kemudian beliau bilang, ayo cepetan bangun, nanti suami saya murka. Wah, bahasa murka ini bagi saya terlalu tinggi kan, bagi saya sebagai orang awam, bukan orang tasawuf. Dari situ saya kayak, sabar. Yang buat saya lama untuk keluar rumah, karena saya harus memasang softland, kemudian nyari kacamata Pak. Karena saya nggak bisa jalan, sekarang saya tidak bisa melihat kan. Kemudian beliau itu ya ini langsung ke gazebo saya, membangunkan anak-anak atau tidak saya kurang paham, tapi menurut anak-anak dibangunkan tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh yang ada di podcast. Kemudian Pak, beliau dengan lancangnya mengambil tempat kunci. Misalnya ini tempat kunci Pak, di situ tempat kunci mobil semua tuh. Beliau tinggal ngambil, dia tahu bahwasanya itu mobil Xenia yang diparkirkan di depan rumahnya beliau. Kemudian kunci Xenia itu dinyalakan mobilnya, dan beliau gas dengan RPM yang tinggi. Di jam 2 malam, di tengah kesunyian malam, beliau gas ada 5 menitan. Dan mobilnya mobil Mbak itu? Mobil saya, dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum, tetapi di tanah yang kami sewa. Nah, kemudian Pak, tapi memang itu mengganggu nggak mobil mau lewat? Sebagai, saya jujur ya Pak ya, sebagai, bukan saya sombong, mohon maaf, sebagai orang yang bisa bawa mobil, itu masih bisa masuk. Dan saya kalau punya niatan yang baik, harusnya beliau kalau merasa terganggu, ya seharusnya beliau ngomong baik-baik. Dan kemudian Pak, ini bertolak belakang beliau ya, udah ngegas dengan RPM tinggi selama 5 menit. Driver saya atas nama Agil itu nyamperin, karena beliau masih muda ya Pak, masih umurnya masih belum genap 20, emosi. Saya paham betul kenapa beliau emosi. Akhirnya beliau masuk ke dalam mobil sebelah kiri atau sebelah sopir. Kenapa kok sampai segitunya? Ada apa? Karena beliau emosi, beliau pegang ininya, bajunya begini. Ayo berhenti, jangan digas terus, karena ini udah malam, terlalu malam, nanti orang-orang pada bangun. Akhirnya udah dilepas, Pak Mim itu tiba-tiba mematikan mobilnya, kemudian kuncinya dibuang keluar. Semak-semak. Bukan semak-semak, bahasanya yang banyak rumput-rumputnya. Semak-semak. Semak-semak, oke. Kemudian beliau ada kesempatan untuk lari kan, lari keluar dari mobil, dan Agil itu ngambil kunci mobilnya. Dari situlah saya keluar Pak. Saya keluar dari garasi, dan saya nanyain, beliau sudah masuk, ayo keluar, tolong jelaskan ini ada apa. Saya bilang, kalian ini kenapa? Kalian ini selama ini nguji kesabaran saya, kalian maunya apa? Saya tanya gitu. Kok bisa mobil saya digitukan? Kalau rusak bagaimana? Gitu. Seperti itu Pak. Jadi dimulainya dari situ. Dari situlah terus berlanjut. Itu dari situ saya masih nahan, karena beliau itu kan tipikal orang yang suka laporan ke sosmed. Beliau itu ada apa-apa selalu laporan ke sosmed. Termasuk pas kejadian itu ya kami disinggung-singgung Pak, katanya hati-hati, mobil-mobil kami adalah mobil colongan, mobil-mobil yang ilegal gitu. Padahal ya Allah, tempat dan garasi kami menjadi tempat judi, bandar narkoba, judi online, narkoba, terus minum-minuman keras dan sebagainya. Malah kami dituduhkan seperti itu sama beliau di story Facebooknya, di status Facebooknya. Hingga ini orang nih kok kayaknya nggak bisa diajak baik ya. Udah dimediasi juga, dan juga saya udah bilang beberapa kali kepada beliau, sudah jangan dilanjut lagi. Kalau memang mau dilanjut, nanti kamu akan melihat dampaknya lebih besar, saya bilang gitu. Karena saya jujur sebagai generasi milenial, saya tahu potensi untuk viral seperti apa. Saya sudah baca algoritmanya sebelumnya Pak, bahwa kasus ini akan viral. Gitu, ketika saya upload. Banget. Iya, saya tahu. Banget. Nah, setelah itu konflik apa lagi yang terjadi? Beliau mulai merusaki mobil-mobil kami. Ngerusakinya? Di CCTV itu terlihat ada penggembosan mobil kan. Ban mobil, iya sorry. Ya, dari situ, ya Allah, Kiai, kok bisa kamu menggemboskan mobil saya? Saya tanya begitu. Kenapa? Salah saya apa? Loh, itu bukan saya, katanya. Itu jelmaan jin yang menyerupai saya. Jadi dua kali saya bertanya seperti itu, hari-hari ini dan juga besok. Jawaban kedua, itu bukan saya.
Saya tahu siapa orangnya. Saya tahu itu TNI katanya. Yang ngelakuin. Oh ya, panggil aja ke sini. Nanti katanya. Nanti saya bawakan dia ke sini. Padahal jelas-jelas ada CCTV. Ada CCTV. Iya. Nah, kalau peristiwa apa yang Pak Kiai kemudian pura-pura jatuh, Saya juga di luar prediksi saya kalau beliau itu akan melakukan hal tersebut. gimana itu ceritanya itu? Jadi bapak yang baju batik yang terlihat di video itu namanya Pak, boleh sebut nama? Sebut aja. Pak Ramin. Siapa? Pak Ramin. Pak Ramin itu siapa? Tukang yang membangun rumah beliau dari awal. Oke. Kemudian bapak tukang ini dituduh Pak istrinya Sama? Pak Muslimin. Oh. Ya Pak, saya paham sekali psikologi beliau ketika difitnah seperti itu. Pastinya marah, gitu. Akhirnya beliau selama ini mendem juga kan, banyak masalah juga dengan Yaimin itu. Dituduh nyuri semen, dituduh ngambil-ngambil material ketika pembangunan rumahnya dan lain sebagainya itu. Kemudian Bapak Ramin ini, ya namanya manusia pasti emosi dong Pak. Yeah. Di fitnah seperti itu, nantang dia. Kenapa kamu mau tuduh aku istri kamu? Mana buktinya? Gitu. Dikejar lah sampai ada adegan berguling-guling, kemudian ada diving juga. Itu yang membuat saya berpikir ini orang kok gini ya, kayak maaf ya Pak, manipulatif banget gitu. Kita tidak menendang dia, menyentuh dia aja enggak. Kok bisa beliau langsung memberikan reaksi yang seperti itu? Saya juga. Nah, kalau yang ini kita udah dapat ya. Kemarin gue nonton ternyata aksi itu memang disengaja oleh Yaimin, menerapkan ilmu psikologi dia. Kaget. Oh, jadi itu ya. Tapi sebenarnya nggak direndam. Enggak. Pak boleh dikasih kok. Nggak disantet, enggak. Ya Allah. Saya kan harus menyampaikan apa yang tersampaikan di saya, kan harus saya sampaikan lagi, makanya saya nanya gitu nih. Terus kemudian yang laporan polisi siapa? Yang laporan itu beliau. Saya jujur ya Pak cerita. Dalam satu hari itu kita 4 kali tengkar. Oh, sehari 4 kali Iya, tengkar. ada 4 session. Asik juga ya. Asik 4 juga session. Pak. Kalau kita nonton drama kan mahal. Ya kan? Lebih mahal dari drama Ya kan sehari 4 kali tengkar ya seneng lah. Ada tontonan anjir. Menikmati masa kanak-kanak juga. 4 kali tengkar itu Pak, yang saya ambil poinnya kenapa beliau melapor polisi itu ada 2. Yang pertama yaitu tadi yang pas beliau diving, guling-guling itu. Karena beliau mengaku ke polisi bahwasannya beliau dipukul dan ditendang oleh Pak Ramin yang baju batik itu. Pak Ramin itu adalah pegawai beliau. Dan dulunya. Ya pegawai lah ya, tukang beliau pegawai. yang bangunin rumah. Iya. Kemudian bareng sama Mbak. Oh enggak. Saya kan nggak kenal sebelumnya. Oh, nggak ada kaitannya. Enggak. Nah, kalau Pak Ramin itu tidak ada, atau kalau misalnya mau dipukul atau tidak dipukul, kemudian pura-pura terjatuh gitu dalam psikologi yang Pak Yai sampaikan, itu konfliknya apa? Konfliknya? Saya jelasin. Oke. Jadi sebelumnya Pak Ramin ini kan tukang. Pak tukang karena sebelumnya punya masalah Pak Yai juga. ini sering mengungkit pemberian terhadap adik-adiknya Pak Zahara ini. Semisal pernah memberi uang, itu kan ada konflik diungkit minta dikembalikan 100.000. Padahal kan semasa mereka ini dekat. Oh, jadi pernah baikan kan? Memang baik. Jadi gini Pak, saya pernah dan kami pernah baik memberikan paving gitu. Terus beliau juga memberikan uang 100.000 kepada adik kami yang baru operasi. Terus juga memberikan sarung BHS kepada karyawan kami yang pernah mengizinkan beliau. Pernah, memang baik. Artinya awalnya hubungannya Baik. bertetangga dengan baik. Ada yang sakit ya ngasih secepan nggak tahu juga, ya kan? Pegawainya dikasih lah sarung BHS. Itu sarung mahal itu sarung Yai itu. Akhirnya karena itu, karena diungkit, karena diungkit, ini jengkel, minta dikembalikan juga itu si Papi. Karena kan nggak mungkin bongkar sendiri, manggillah tukang yang namanya Pak Ramin. Madura juga. Datang Pak Ramin, hari Sabtu Pak Ramin bongkar. Madura Namun ketika proses bongkar di hari Sabtu, Pak Ramin ini dikata-katain najis, haram. Marah lah Pak Ramin. Betul, akhirnya sudah selesai. Padahal hari Sabtu itu beliau diam.
Hari Minggunya beliau datang lagi, diminta oleh Mas Safwan untuk memberes-bereskan garasi. Namun datanglah si Yai ini sama istrinya untuk meminta Pak Ramin kembali membongkar paving yang ada di depan rumahnya. Berhubung Pak Ramin sudah diperlakukan sebelumnya begitu, nggak mau. Paving yang dibongkar di depan rumah itu yang di jalan itu. Yeah. Yang itu diklaim sebagai hibah atau wakaf. Anaknya. Bagi beliau. Ya kan? Ya kan dalam versinya Pak Yai itu adalah hibah dan wakaf beliau kepada jalan umum. Yes. Kan begitu ya? Saya lanjutkan. Karena Pak Ramin ini nggak mau, si Yai ini membongkar sendiri sama istrinya. Sontak membuat Mbak Sahara merekam dan meminta Pak Ramin untuk menyaksikan. Setelah sambil bongkar, ngerubul sembarang kali, akhirnya keluarlah kata-kata yang membuat ya Pak Ramin kaget. Itu bahasa tuduhan itu. Sontak membuat Pak Ramin marah. Terus si Pak Min ini mengatakan, mana buktinya kalau istri saya kemarin ngomong najis dan haram. Kalau kamu bisa membuktikan istri saya ngomong begitu, saya kasih uang 100 juta. Ya ditagih lah sama si Pak Min ini. Mana 100 jutanya? Mana buktinya istri saya? Saya pernah istrimu. Barulah, padahal cuma begini kan di video itu, guling-guling. Nah itulah. Videonya ada ucapan itu. Ada. Ada, Pak. Oh gitu. Itu yang guling-guling itu yang ada Bapak itu? Nggak ada. Kalau yang Bapak itu berdiri itu apa itu? Orang itu. Yang mana ya Pak? Pagar. Oh jadi yang ini pagar. Pak. Itu kan ada Bapak tuh berdiri tuh di videonya. Oh, yang terakhiran itu Pak. Itu apa itu? Konflik lagi. Beda lagi cerita. Saya ceritakan dulu kali ya. Yang dalam 4 Jam banget ya. satu hari itu 4 kali Pak. Makanya beliau melapor ke Ceritanya polisi macam-macam. dengan memakai perban patah tulang di kepalanya. Nah itu atas kasus Pak Ramin itu. Nah sorenya beliau bertengkar lagi sama bapak yang kesurupan. Yang dilaporinnya Pak Ramin ke polisi. Dua-duanya Pak Ramin dan Pak Yono. Nah Pak yang pemilik rumah. Pak Yono yang pemilik rumah yang punya sertifikat itu. Ya betul. Kenapa dia dilaporin? Kan Pak Yono itu memastikan keadaan saya baik-baik aja di sana. Kami baik-baik aja. Karena kan beliau menerima laporan bahwasanya ada keributan kan. Wajar Pak, beliau kan datang ke garasi untuk mengecek keadaan gitu. Punya rumah. Punya rumah. Wah, makin rame. Ternyata ada dua sih cerita yang bertolak belakang. Ya, kembalikan lagi ke teman-teman pemirsa semua. Menurut kalian mana yang benar, mana ini? Karena ini bertolak belakang sekali dengan apa yang disampaikan. Pertama tadi terkait dengan jalan tadi hibah, ternyata katanya bukan ya. Dan ini bawa apa ya, surat tanahnya juga tadi itu, sertifikatnya, dan ada gambarnya. Nah, satu-satunya memang kalau udah begini udah agak susah ya. Mungkin ya jalan satu-satunya adalah di pengadilan nih, untuk bisa memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang setahu gue terakhir Pak Yaimin juga tidak ingin menghendaki adanya mediasi lagi, jadi menempuh jalur hukum. Ya kita nonton deh mana yang benar, mana yang salah, dan episode ini akan berakhir di mana. Kalau sehari 4 kali, wah lumayan tuh Ci. Berarti banyak sekali nanti apa ya berita acaranya. Ini kepolisian akan lumayan nih, karena berita acara itu bisa panjang, karena dalam setiap pertengkaran ada ceritanya masing-masing. Wah kalah nih drakor nih kalau begini caranya ini. Well, I think that's it guys, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat buat lo semua. Tulis di kolom komentar gimana pendapat lo. And yeah, that's it, it's a wrap. Bungkus.